Welcome back guys to our channel Arafat Atia and it's time for Free Talk. Aha Talk. Di episode kedua kita kali ini di Aha Talk masih membahas seputar pernikahan. Sesuai dengan judulnya nih, bukan teman tapi menikah. Wow, terdengar menarik ya. Kayak gimana tuh? Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, kami juga mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman yang udah mengapresiasi video pertama kami. Terima kasih untuk likes-nya, terima kasih untuk komennya. Itu bikin kita semangat banget ya. Dan kita juga mau ingetin sekali lagi, terus subscribe, kemudian like, komen. Dan juga share video ini agar menjadi motivasi kembali bagi kita untuk bikin konten-konten berikutnya. Oke deh. Nah, sesuai dengan apa yang tadi kita bilang di awal, judulnya adalah bukan teman tapi menikah. Apakah hal ini terjadi pada diri kita? Itu kayaknya iya ya. Dan apakah itu bisa? Jawabannya adalah bisa. Bisa. Buktinya kita. Iya. Buktinya kita. Kenapa sih kita mau ngangkat topik ini? Kok kita mau ngangkat topik pernikahan terus sih? Soalnya pernikahan itu adalah bagi sebagian orang tuh menjadi momok loh, yang momok. Untuk? Jadi orang-orang tuh sering menikah hanya karena ditekan oleh lingkungannya. Gitu. Kalau cewek tuh jadi pressure banget gitu biasanya. Nah makanya ini akan menjadi topik yang menarik karena banyak yang bakal relate sama ini. Ini juga menggarisbawahi kalau tadi adalah katanya bukan teman, ya sebenarnya bukan teman yang dekat-dekat amat ya kita ya. Kalau kenal mungkin iya gitu ya. Cuman kalau dibilang teman yang sering jalan dalam suatu kesempatan, dalam suatu pertemuan, nggak gitu. Nggak gitu. Kita nggak pernah hang out sebelumnya, kita nggak pernah dekat banget sebelumnya, but finally we got married. Oke. Nah, mungkin akan lebih cair apa yang kita omongkan ini kalau kita berbicara dengan pengalaman yang kita alami. Oke. Nah, pertamanya nih ketemu sama si ibu yang satu ini. Memang awalnya adalah ketemu dalam suatu pekerjaan, namun pekerjaannya tidak intens setiap hari, hanya singkat dan dia cuma hanya beberapa waktu berada pada di situ gitu ya. Setahun. Nah, tapi kita memang saling kenal akhirnya kan ya di situ. Dari situ akhirnya cuman kita ngobrol duduk bareng itu nggak pernah ya? Iya, hampir nggak pernah. Aku melihat dia dari kejauhan aja gitu. Mungkin kalau komunikasi kita juga pernah lewat sosial media, kemudian juga lewat WhatsApp, chatting, tapi itu pun mostly cuma buat kerjaan. Iya betul. Karena yang diomongin adalah masalah pekerjaan, jadi bukan basa-basi. Nggak ada sama sekali ya basa-basi. Boro-boro. Nggak ada sama sekali dan memang pure soal kerjaan. Jadi kita tuh rekan kerja gitu intinya. Oke. Nah dari situ mungkin teman-teman bisa mengukur ataupun bisa menilai kok ternyata yang belum kenal lama kalian bisa saling jatuh cinta dan akhirnya lanjut ke jenjang pernikahan. Oh panjang ceritanya bro. Ya jadi karena memang melalui lika-liku. Sempat terpisah juga. Ya karena dia kebetulan melanjutkan studinya, akhirnya kita dalam jangka waktu yang cukup lama, lama sekali bahkan ya mungkin bisa dibilang seperti itu. Tidak ada komunikasi secara tatap muka secara langsung. Komunikasi via teks juga nggak intens juga. Jadi awal benar-benar ketemunya di saat pekerjaan itu ya. Nah, tetapi guys sebenarnya yang memudahkan aku pribadi untuk tahu dia lewat perantara. Ya karena dia adalah temannya adikku satu kelas waktu di sekolah menengah. SMA. Itu dia dari situ menggali informasinya lebih dalam. Gitu. Nah, balik lagi, kenapa kita bisa menikah walaupun bukan dalam kategori yang seperti teman gitu. Ada beberapa step yang mungkin bisa dilalui seseorang atau dua orang untuk bisa menjalani pernikahan sebelumnya. Ada yang
melakukan prosesnya dengan pacaran ya, ada juga yang tidak pacaran, atau mungkin bisa dibilang ta'aruf gitu, atau dijodohkan juga bisa. Tapi kita nggak dijodohin, ya nggak dijodohin juga, karena kita emang cari sendiri ya, cari cari feeling sendiri aja. Iya benar. Nggak ada yang di perantarai oleh seseorang, ini orang lagi gini, ini orang lagi gini, enggak. Maksudnya kamu mau nggak sama ini nih? Enggak gitu. Yang jelas guys, bahwa apakah tadi kita itu menjalani proses ta'aruf, bingung juga sih mau ngomongnya seperti apa, karena ta'aruf pada umumnya nggak kayak kami, jadi kami nggak bisa juga bilang kalau kami tuh ta'aruf gitu. Ya terbilang berani juga sih untuk lebih awal mengutarakan gitu, padahal mungkin ya kalau orang menjalani suatu hubungan itu kadang-kadang ada keraguan ketika melalui proses berkenalan itu. Tapi aku sendiri udah yakin, hakul yakin dengan pilihan ini untuk menjadikan dia sebagai istriku. Terus kok kamu bisa yakin gitu loh? Yakin karena kalau dari kriteria semuanya memenuhi. Karena kan kalau kita sering mendengar dari beberapa saran maupun itu ceramah-ceramah agama, yang pertama adalah utamakan agamanya. Oh iya. Dari tampilan untuk berbusana aja udah kelihatan bahwa menjadi muslimah yang seutuhnya. Masya Allah. Iya kan? Kemudian juga dari latar belakang keluarganya juga akhirnya mengenali lewat dari teman, lewat dari adik sendiri, dari sosial media, tahu. Nah yang paling spesial juga nih teman-teman, menilai dia ini lewat tulisan-tulisan yang dia hasilkan dari karya-karyanya. Begitu menyentuh hati. Oke. Ya, jadi terkagum-kagum nih dengan apa yang dia tulis. Kamu ingat nggak tulisan yang bikin kamu kagum pertama kali tentang apa? Kamu baca pertama, ayo. Aduh di tesnya. Saking banyaknya jadi lupa gitu kan. Meles. Karena kenapa gaya bahasanya begitu ringan, mudah diterima oleh semua pembaca. Kalau sebaliknya nih, kenapa mau menerima si bapak ini? Kan bisa aja tuh ditolak gitu kan. Oh iya bener. Iya bener. Nah ini ceritanya panjang ya. Jadi aku bener-bener surprise banget ketika dia ngajak jalan, terus hari itu juga dia bilang, will you marry me? Gimana coba kalau jadi aku? Kalian pasti kaget-kaget kan? Baru kenal tapi will you marry me gitu loh. Cuman aku tuh aku sama dia tuh bukan yang bener-bener nggak kenal sama sekali tuh nggak. Jadi aku punya basic information tentang dia karena ibaratnya pernah satu tempat kerja, kemudian dia juga kakaknya teman baikku juga. Ya jadi maksudnya bukan yang nggak tahu sama sekali tuh nggak juga. Cuman aku hanya punya basic information. Oh kakak ini baik, kakak ini kayak gini orangnya kayak gini. Cuman nggak yang mendetail banget gitu. Tapi umumnya para perempuan yang ingin menikah tuh nggak cukup cuman hanya sekedar tahu basic information aja kan. Nah jadi awalnya waktu dia bilang kayak gitu, aku kayak nggak berani jawab langsung gitu loh. Tapi jujur kau orang yang pertama yang berani kayak gitu. Dan itu entah kenapa aku kayak kagum, aku apresiasi banget. Maksudnya kamu didatangi oleh seorang pria yang benar-benar serius ngajakin kamu nikah gitu. Dan setelah aku tanya, pertanyaan pertama aku waktu itu adalah, emangnya orang tua kamu setuju? Aku bilang gitu kan. Dan dia bilang iya. Iya, karena sudah diperkenalkan secara tidak langsung si personal
perempuan yang aku nikah ini seperti apa. Nah, dia Dan udah ngenalin duluan. sangat-sangat diterima oleh Nah itu, ibu. aku bermodal itu dulu pertama. Jadi kan setelah aku tahu kalau orang tua dia itu sudah setuju, terutama ibunya udah setuju, aku juga tanya keluarga kamu gimana, setuju apa enggak gitu. Dia bilang juga udah setuju gitu. Jadi ternyata dari situ kan aku bisa tahu bahwa oh ternyata kakak ini prosesnya udah lama nih gitu, udah lama menceritakan sosok aku di keluarganya. Nah bagi aku itu sesuatu yang perlu digarisbawahi juga tentang keseriusan dia gitu. Karena aku sangat mengapresiasi keseriusan dia, jadi aku nggak mau menunda terlalu lama. Aku bilang aku butuh waktu sebentar untuk istikharah, nanti aku kabarin gitu. Masya Allah. Jadi aku awalnya tuh berkecamuk tuh pulang habis ketemu sama dia tuh kayak ya Allah gimana ya ini gitu loh. Karena aku kan baru selesai ujian tesis, itu mau siap-siap yudisium. Jadi vibes-nya tuh masih vibes kids gitu loh. Aku kayak siap nggak ya aku menikah gitu. Nah jadi habis aku istikharah malam itu, habis kami ketemuan kan, habis maghrib aku istikharah, aku buka Quran dan ternyata hasilnya tuh bagus banget, ayatnya itu bagus banget gitu. Nah berdasarkan itulah, jadi aku ibaratnya aku menganggap bahwa istikharah itu kan petunjuk dari Tuhan ya. Jadi oh ini kayaknya bener nih gitu cowok yang memang disiapkan Allah gitu untuk aku. Nah setelah itu aku baru minta izin deh sama mama, kemudian sama kakak-kakakku. Tahu sendiri kan anak cewek satu-satunya gitu minta izin sama 4 kakak cowok, it's not an easy thing gitu. Jadi alhamdulillah ya karena emang dimudahkan Allah proses-prosesnya, jadinya dapat izin. Ya begitu juga dengan aku yang memperkenalkan dia harus melalui step keempat adik perempuan. Iya benar. Jadi harus mengenalkan kepada adik-adik ini bahwa sosok yang mau jadi istri adalah orang ini gitu kan. Dan sudah cukup bersabar karena 2 orang adik perempuan sudah menikah duluan. Jadi apa ya, lebih mudah diterima oleh mereka. Ya mungkin mereka juga lebih terima karena ya memang sudah waktunya kakak itu untuk menikah gitu. It's your turn ya, gitu ya. Jangan sampai dibalap adik yang 2 lagi berikutnya. Ya lama dong lagi. Akhirnya mendapatkan restu dari mama dan juga adik 4 adik perempuan. Lanjut deh ke hubungan yang serius. Akhirnya aku menanyakan ke dia bagaimana dengan hasil istikharahnya. Terus aku cerita aja gitu, aku capturein hasilnya dan segala macam, dan alhamdulillah bagus. Terus ya udah aku bilang sama dia, karena aku jujur ya, aku tipe orang yang nggak percaya sebenarnya kalau kita bisa menikah sama orang yang bukan teman dekat kita. Aku nggak percaya, tapi nggak tahu gitu loh itu terjadi di hubungan kita. Nah ya udah aku bilang, terus karena itu aja, maksudnya itu hati aku kan yakin, tapi nggak cukup juga gitu. Aku pikir masih ada pendekatan yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah dengan intensitas komunikasi gitu. Jadi aku minta dia untuk gimana kalau kita lebih mengenal lagi gitu. Tapi hubungan kami ini akhirnya berjalan dengan mengantongi restu dari semua keluarga, ya kan? Dan juga keyakinan hati dari petunjuk istikharah tadi kayak gitu. Tapi sempat bete enggak dalam proses komunikasi? Iya, kalau kamu nanya, dia tuh orangnya ya Allah, karena mungkin dia tuh bukan chat person gitu loh orangnya, dan dia sibuk banget ketemu juga paling weekend, dan itu cuma sejam atau tapi aku juga sudah jujur mengakui bahwa aku bukanlah orang yang romantis. Jadi tapi agak sedikit mencoba nih dengan beberapa ramuan-ramuan. Kelihatan sih dia berusaha banget. Ngasih konten di Instagram yang romantis. Rekaman lagu orang. Tapi bener loh, yang gara-gara itu aku jadi kayak luluh gitu. Ternyata si kakaknya romantis juga. Karena awal-awalnya kan gak ada benih-benih cinta gitu kan. Pas dia upload, ternyata dia so sweet nih. Gitu. Tapi kalau ngegombal gimana? Masih belajar lagi ya Pak. Tapi beberapa ada ya. Tapi pun sudah menikah juga. Tapi itu kan pas sudah menikah baru. Dia mah anaknya lurus. Dia sebelum menikah nggak akan. Tips juga mungkin yang bagi laki-laki yang tidak romantis, banyak aja referensi dari video, YouTube ataupun apapun itu.
dari situ bisa kita contoh gimana caranya untuk gampang. Bukan gampang sih, gampang untuk mencari referensinya, tapi susah memang untuk memperhatikannya. Oke. Nggak apa-apa. Kalau kamu emang nggak romantis, kamu akan romantis dengan cara kamu sendiri. Aku bilang kayak gitu kan sama kamu. Oke. Nah, kita proses untuk komunikasi adalah 3 bulan. Setelah itu, tapi ini yang paling penting digarisbawahi ya, karena teman-teman kan banyak yang nanya nih. Ini kan salah satu alasan kita bikin konten, karena teman-teman tuh banyak banget yang nanya gimana caranya biar yakin. Jadi kalau aku pribadi ya, yang setelah aku udah istikharah dan sebagainya itu, kan aku ngajak kamu ngobrol, ngajak sharing sama dia tentang hal-hal prinsipil yang aku anggap penting sebelum menikah gitu. Jadi aku tanya tentang perspektif dia soal pernikahan, kemudian tentang dia nih orangnya kayak gimana sih gitu kan. Kita dari hal yang surface banget sampai yang deep tuh udah kita bicarain. Misalnya soal apakah dia tipe orang yang bakal mensubordinasi aku gitu ketika aku sudah menikah. Aku nggak boleh kemana-mana, di rumah aja gitu. Aku kan nggak mau nikah sama orang yang kayak gitu. Jadi aku udah ngomongin sama dia, dan dia emang bukan tipe yang kayak gitu. Kemudian gimana cara dia memandang perempuan, aku udah ngomongin juga. Jadi pembicaraan kita tuh bener-bener yang dari yang surface sampai yang dalam gitu tentang seputar pernikahan itu. Dan itu penting dipastikan sebelum kalian menikah, apalagi kalian menikah dengan orang yang belum pernah kalian kenal, belum dekat gitu ya sebelumnya gitu. 3 bulan kita proses komunikasi, langsung bertunangan. Iya, dia bawa keluarganya, tunangan resmi gitu. Jadi benar-benar udah diikat dalam sebuah hubungan. Nah, makin intens komunikasi kita saat itu. Karena kita juga semakin mempersiapkan untuk menuju pernikahan. Iya, intensitas komunikasinya ya buat pernikahan. Ya, setelah 3 bulan atau 4 bulan ya kira-kira. 3 bulan. 3 bulan setelah pertunangan, kita akhirnya kita menikah dengan berbagai persiapan. Di masa pandemi. Iya betul, dan kita juga ngurus sendiri, mulai dari cari vendor untuk kita semuanya sendiri macam, yang nggak ada itu ke KUA dengan struggle-nya, banjir. Pokoknya banjir. Seru banget deh. Rumah aku kebanjiran, kamar pengantin kebanjiran, padahal kita udah beli perkakas-perkakasnya. Pokoknya seru banget deh. Itu aja. Ada yang menilai mungkin usia kita terlalu lewat. Aku sering digituin ya. Perempuan paling sering mungkin ya. Iya. Tetangga tuh sering nanya, bukan tetangganya, keluarga sendiri. Kok belum sih? Apalagi aku lanjut sekolah lagi gitu. Nanti nggak ada yang mau ini kayak gitu. Nah, kalau kita ngomongin data dari BKKBN untuk usia yang menikah, kalau perempuan idealnya adalah 21 tahun. Sedangkan laki-laki adalah 25 tahun. Kalau ditinjau lagi dari sisi psikologis dan biologisnya, rentang yang cukup untuk perempuan adalah 20 sampai 25. Sedangkan laki-laki adalah 25 sampai 30. Di rentang itu kita meleset ya. Sedikit sih ya. Iya, nggak terlalu signifikan, tapi ya meleset juga. Akhirnya kita tetap yakin bahwa ini waktunya kita. Ada juga sebenarnya memang beberapa alasan ketika aku sendiri kenapa di usia segitu baru mau serius untuk menikah. Nah, karena ada kesiapan finansial yang paling utama yang harus aku persiapkan. Tidak menafikannya bahwa kita memang harus membutuhkan itu. Biaya pernikahan, kemudian juga kehidupan setelah pernikahan seperti apa, itu yang harus dimatangkan. Ada beberapa pencapaian-pencapaian juga yang harus aku lalui ketika memang mau menikah. Jadi ada target sebelumnya yang harus dicapai sebelum membangun rumah tangga. Salah satunya juga sama kayak studi lanjut. Nah, itu juga menjadi sebuah pencapaian yang harus dilalui sebelum menikah. Jadi biar lebih lebih merasa lega ketika proses itu sudah dilalui. Biar lebih yakin. Dan kamu udah selesai sama ambisimu sendiri. Kalau aku mikirnya kayak gitu, jadi aku milih S2 dulu, kejar mimpi dulu, selesaikan yang menurut aku pengen aku selesaikan dengan statusku yang masih belum menikah gitu. Karena kalau udah menikah ya kita nggak bisa untuk mungkin agak sedikit terhambat kali ya. Iya, karena bukan cuma mikirin diri kita sendiri lagi gitu. Jadi benar-benar capaian-capaian yang dilakukan sebelum menikah harus benar-benar terrealisasi, baru target menikah akhirnya dikesampingkan untuk lebih mengalah. Tetapi ketika memang sudah siap dan target-target yang tadi sudah tercapai,
harus benar-benar jangan ditunda, langsung segerakan. Nah itu tips tuh buat cowok-cowok ya. Jadi kalau misalkan udah pasang target menikah di umur sekian tapi nggak tercapai, kalian jangan langsung nggak mau ngapa-ngapain lagi jadi larut gitu, jangan ya. Tapi tetap melakukan target-target yang lain, dan ketika target yang lain itu tercapai, ya udah kejar lagi target menikahnya gitu, maksudnya betul. Gitu ya. Jadi ya meleset-leset dikit nggak apa-apa lah. Gitu. Tapi target yang lain tetap diusahakan gitu. Ini juga yang perlu digarisbawahi. Jadi pertama tadi kalian juga jangan khawatir tentang jodoh karena dia bisa datang dari mana saja, dari penjuru mana saja gitu ya. Kemudian yang kedua, jangan menjalani hubungan tanpa restu orang tua. Iya, terutama ibu ya. Terutama ibu gitu. Terus yang ketiga, soal finansial untuk laki-laki, persiapan finansial tuh harus diperhitungkan. Jadi saving yang sering dilupakan oleh laki-laki adalah saving setelah menikah ya. Jadi di awal dia jor-joran banget, tapi setelah menikah nggak tahu mau ngapain gitu. Terus yang keempat, jangan lupa untuk berserah diri sama Tuhan. Berdoa juga. Berdoa, kan istikharah kalau ragu. Ya, jadi intinya itu sih beberapa poin yang pengen kami share ke kalian. Disclaimer juga bahwa kami nggak merasa cerita kami ini yang the best gitu ya. Tujuan kami untuk menceritakan ini bukan untuk kalian kan baru menikah jangan so gitu, nggak kayak gitu sama sekali. Tapi kami cuma mau sharing aja ke kalian proses seperti apa sih yang kami jalani gitu, karena kami juga bingung nih mengklasifikasikan proses hubungan kami dalam pernikahan pada umumnya itu kayak gimana gitu kan. Dan semoga kalian bisa mengambil sesuatu dari apa yang kami ceritakan ini. Intinya kayak gitu sih, tapi nggak ada niatan merasa bahwa we are the best version tuh nggak sama sekali gitu. Karena juga sebenarnya sampai detik ini pun banyak yang bertanya-tanya teman-teman dari kita ya. Tuh, masa aku dibilang itu kawin paksa? Aku nggak kawin paksa sama sekali guys, terus aku juga nggak dijodohin sama sekali. Pokoknya kita menjalani prosesnya benar-benar natural. Nggak ada yang dipaksa-paksa juga gitu. Oke, segini aja dulu videonya. Thanks for watching. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah. Bye.